ibaratnya kaum santri itu kayak singa tidur saja lah. Kalau mereka dibangunkan kemudian disuntik dengan sekian literasi tentang media digital, pasti mereka akan bangkit. Dan sekarang banyak sekali. Kalau Anda mau cari kanal-kanal itu untuk mengekspresikan artikel Anda, mudah sekali. Sekilas mengenai beliau aktif dalam kepenulisan, misalnya alif.id, islam.id, maupun pesantren ID dan sebagainya. Untuk itu bisa diceritakan kepada Kang Taju mengenai proses dalam menulisnya. Karena pada dasarnya dalam proses itu ada mengenal dari yang tidak bisa menuju yang bisa. Bukan seperti itu, Kang? Ya sih, memang seperti itu. Jadi soal itu mesti cari di Google itu pasti itu. Saya memang sempat nulis di Alif ID, di islami.co, di pesantren ID, dan di beberapa media-media online. Itu pun baru ya akhir-akhir 2019, 2020-an itu. Kalau ditanya soal kepenulisan, saya itu masuk orang yang nggak begitu aktif nulis, tapi alhamdulillah tidak tahu, kemarin corona itu memberikan hikmah pada saya. Banyak hal yang bisa saya, mungkin karena nganggur itu ya, banyak nganggurnya, kemudian banyak saya punya bank informasi, tulisan-tulisan yang lama yang tidak terolah dengan baik. Kemudian saya iseng-iseng awal-awal untuk menulis dengan hanya sekitar 500 kata, 600 kata, dan saya coba untuk memasukkan di beberapa media-media online itu. Saya juga di Duta Islam, itu juga ya, Duta Islam, ada 2 atau 3. Pada prinsipnya adalah tulisan itu akan lahir kalau sesuai dengan apa ya istilahnya itu, passion kita. Apa yang kita sukai itu akan memudahkan kita untuk mengalir gitu saja tulisan. Kalau jenengan teman-teman mau ngecek gitu, tulisan saya yang di beberapa media itu pasti satu ritme polanya sama, yaitu bicara soal apa yang saya sukai dan apa yang saya tekuni, tentang tasawuf, tentang kajian hadis, dan mungkin nyinggung sedikit tentang tema ini, tentang Rajab pun saya juga pernah menulis itu di, kalau nggak salah di islami.co, kalau yang itu islami.co tentang menyoal keutamaan bulan Rajab dan yang lainnya itu. Saya sempat kemarin men-share ulang teks itu, ternyata juga ramai juga yang respon. Padahal dulu ketika 2020 kalau nggak salah saya tulis itu, ya sepi-sepi saja, nggak ada yang respon. Tapi karena bulan Rajab sekarang itu momennya agak berbeda, karena mungkin orang pada di rumah kemudian mikir, belajar secara online, kemudian tanya-tanya, akhirnya ya banyak yang mengakses tulisan saya di islami.co itu sendiri. Sebelumnya Kang Taju pernah terinspirasi dari siapa gitu melakukan proses misalnya menulis gitu? Kalau masalah terinspirasi, nggak ada sih. Kalau mau menunjuk person ya, menunjuk nama orang, nggak punya saya itu, nggak punya. Cuma ya tadi ada sekian tulisan yang kasar-kasar di laptop saya itu, kemudian wah kenapa ini nggak saya bagi dengan yang lainnya. Syukur-syukur kalau itu bermanfaat. Saya sifatnya mengirimkan tulisan itu, kemudian kalau memang pantas monggo dipublikasi, kalau enggak ya tidak dipublikasi. Ternyata malah direspon positif. Bahkan saya punya pengalaman yang sangat menyenangkan bagi saya, itu adalah saya diberi sajian khusus di Alif ID. Seperti apa? Sajian khusus itu tidak tahu sekarang perkembangannya apa. Biasanya di Alif ID itu ada sajian khusus di hari Rabu. Jadi di Rabu itu ada tema khusus yang dinaikkan di web Alif ID itu untuk satu tema tertentu. Saya kemarin diminta untuk menulis. Nah, untung saya punya riset banyak tentang Sunan Muria. Saya langsung sehari membuat 5 artikel tentang Sunan Muria. Keren ya? Ya lumayan. Akhirnya saya merasa berbangga bisa men-share pengalaman saya, interaksi, meneliti di lereng Gunung Muria tentang ajaran-ajaran Sunan Muria. Tapi inti poinnya adalah kalau itu adalah yang kamu sukai, insya Allah lancar tulisannya itu. Berangkat dari situ aja. Yang kamu sukai, biasanya awal itu yang penting judulnya itu kena, nah, dapat data, olah saja. Saya kira itu yang menjadi pengalaman menulis yang selama ini. Tapi kalau dalam artian menulis dengan data yang besar ya itu skripsi, tesis, disertasi. Kalau dalam buku masih punya ikhtiar sampai sekarang. Bahkan saya masih punya cita-cita ingin
membuat karya kitab, tapi semoga aja segera Ramadan nanti rencana saya membuat posonan, tapi tidak tahu semoga bisa hasil itu. Bisa dijelaskan dikit apa sih tentang kitab? Cuplikan dikit gitu. Itu janji personal saya terhadap tokoh-tokoh yang saya kaji ketika saya menimba di S3 disertasi. Jadi disertasi saya itu menulis sekian nama-nama sufi yang memiliki kualitas hadis-hadis yang bagus dalam kitab-kitab masyhur. Di Bukhari ada, di Muslim ada, di beberapa kitab-kitab sahih itu. Saya punya janji sendiri bahwa saya ingin menampilkan beliau, memperkenalkan beliau kepada halayak. Maka akhirnya saya rencana membuat itu 3 jilid, tapi satu ini alhamdulillah sudah berapa kalau di persentase ya, 80-70 lah. Nah, rencana syukur kalau ini saya punya azam, saya punya niat kuat, syukur nanti pas malam 27 Rajab itu selesai, kemudian saya print biasa, kita nanti bareng-bareng sama santri-santri yang ada itu untuk ditahqiq, dibaca bareng-bareng ketika Ramadan. Sambil sekalian saya ngoreksi tulisan saya sendiri. Daripada nunggu editor kelamaan, saya tahqiq sendiri aja dulu, baru nanti minta berkah-berkah dari para kiai, para habaib itu. Itu bagian dari janji saja. Kalau orang sudah merasa punya janji kan harus ditepati. Nah itu aja, prinsipnya ke sana itu. Jadi tidak ada yang apa ya spesial, itu tidak ada, mengalir saja. Pengalaman saya ketika nulis yang Rajab itu, yang di islami.co itu karena saya pernah diundang teman-teman diskusi anak-anak HMJ IAT kalau nggak salah tentang bulan Rajab. Jadi sudah 1 tahun yang dulu. Nah, saya membuat orat-oratan kecil untuk pegangan teman-teman ketika diskusi. Akhirnya dapat tulisan, udah ini saya kirimkan, ini layak enggak? Pantas Mas, ditarik dimasukkan dalam islami.co itu. Seperti itu nih, Dok. Jadi nggak ada yang spesial, jadi nggak perlu banyak dicari-cari ke saya itu. Jadi inti utamanya adalah itu passion. Kedua adalah yang paling sulit untuk kita apa istilahnya, kita kendalikan itu adalah mood. Mood itu cari momen itu loh yang. Lah pas kalau seperti itu saya lampiaskan, segera saya selesaikan. Kalau ini sudah nggak selesai, kemudian mood saya hilang, ya udah nggak, itu pasti akan mangkrak dan nggak jadi. Nah, di era digital sekarang ini kan pesantren punya tantangan sendiri ya, Kang. Jadi, semisal menghadapi sebuah tantangan di era digital terkait literasi, menurut Kang Tajud sendiri bagaimana cara meneguhkan niatnya buat para santri seperti itu? Pengalaman saya ketika nulis beberapa hal yang memang yang bagi saya itu merepresentasikan tulisan-tulisannya santri, bicara soal tentang keutamaan Rajab, dan itu jelas diamalkan oleh para santri. Bicara soal, saya sempat nyinggung soal sejarah tentang Wali Songo, sempat nyinggung soal tarekat, sempat nyinggung. Di antaranya bagian dari saya mempromosikan bahwa santri juga sekarang sudah melek literasi digitalnya. Literasi digital bagi santri sudah sangat melek. Kalau Anda mau list sekarang itu, yang tadi jenengan sebutkan itu ada pesantren.id, ada arrahim.co.id.com ya, lupa itu. Kemudian ada Duta Islam yang pernah rame juga, kemudian ada islami.co, NU Online, ya kan? Alif ID. Itu backgroundnya adalah kaum pesantren yang sekarang sudah melek literasi. Ibaratnya kaum santri itu kayak singa tidur saja lah. Kalau mereka dibangunkan kemudian disuntik dengan sekian literasi tentang media digital, pasti mereka akan bangkit. Dan sekarang banyak sekali. Kalau Anda mau cari kanal-kanal itu untuk mengekspresikan artikel Anda, mudah sekali. Yang penting itu layak dipromosikan dan memang bertanggung jawab, dalam arti adalah ini tulisan sendiri. Itu yang pengalaman. Saya jelek-jelek gini juga masuk dalam struktur pengurusnya Duta Islam. Bagus loh. Dutaislam.com ya, dutaislam.com itu kamu dicek nanti ada nama saya di situ itu. Duta Islam itu yang pernah rame-rame soal sering, tapi fokusnya tentang kajian kitab kuning. Anda cari kitab kuning di sana ada semua, PDF download gratis semua. Karena yang punya adalah teman, saya dilibatkan untuk masuk, maka kok gak enak kalau saya nggak punya tulisan. Akhirnya saya mengirim 2 atau 3 atau 4 kajian tentang lebih ke sufisme, tradisi Wali Songo, tradisi Islam di Nusantara, tradisi di pesantren.
seperti itu. Jadi larinya ya memang sesuai dengan ya hobi kita, lingkungan kita itu saja. Saya nggak mungkin berani soal ngomong politik, itu bukan rumah saya. Jadi ya yang sesuai dengan apa yang saya tekuni sekarang itu.